Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safandi Pistawan dengan NPM 235001011. Saya dari Prodi Agroteknologi jurusan Fakultas Pertanian dengan kelas dasar ilmu tanah kelas A. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai dasar ilmu tanah, yaitu pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Yang pertama, apa itu pH dan skala pH? pH merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan dengan skala pH berkisar 0 hingga 14, di mana nilai 7 menandakan keadaan netral, nilai di bawah 7 menunjukkan masam, dan nilai di atas 7 menunjukkan basa. Nah, kemudian pengaruh pH terhadap KB dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Pengaruh pH tanah terhadap keseimbangan biologis dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman memiliki peran yang sangat penting. Tanah yang terlalu masam atau terlalu basah dapat menghambat pertumbuhan akar dan mengurangi ketersediaan nutrisi bagi tanam. Tanah yang masam juga tidak cocok untuk beberapa tumbuhnya tanaman karena akan mengurangi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Nah, yang kedua yaitu pentingnya pH tanah dalam pertanian. Di sini ada tiga yang pertama, tanaman memiliki preferensi pH tanah yang berbeda-beda, dan pH tanah yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Maka kita dalam memilih tanah, kita juga harus mengukur pH tersebut supaya mendapatkan hasil tanaman yang maksimal. Nah, yang kedua, perubahan pH tanah dapat memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman, seperti yang dijelaskan pada nomor 1 tadi. Yang ketiga, perubahan pH dapat mengaruhi ketersediaan KB dalam tanah. Nah, yang ketiga, macam-macam dan fungsi unsur hara bagi tanaman. Yang pertama, macam-macam unsur hara esensial, yaitu ada 2. Yang pertama adalah unsur hara makro. Apa sih yang dimaksud dengan unsur hara makro? Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Nah, yang kedua adalah unsur hara mikro. Apa sih unsur hara mikro? Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit, seperti boron, tembaga, besi, mangan, seng, molibdenum, klorin. Nah, jadi unsur hara makro dan mikro adalah untuk yang makro sendiri, tanaman memerlukan jumlah besar seperti nitrogen, fosfor, dan lain-lain. Nah, yang mikro sendiri, tanaman itu hanya membutuhkan sedikit, seperti boron, tembaga, besi. Terus, apa sih fungsi dari unsur hara tersendiri? Yang pertama, yaitu nitrogen. Nah, nitrogen tersendiri berperan dalam pembentukan protein, asam nukleat, dan klorofil. Yang kedua, fosfor. Fosfor berperan dalam pembentukan akar, batang, dan juga bunga. Nah, yang terakhir adalah kalium. Kalium juga berperan dalam mengatur keseimbangan air dalam tanaman, membantu penyerapan nitrogen dan fosfor, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Nah, materi selanjutnya yaitu metode pengukuran pH tanah. Di sini terdapat 2 metode pengukuran pH tanah. Yang pertama adalah dengan menggunakan pH meter untuk mengukur pH tanah. Balik aja ke belakang, mundur ke belakang.
pH meter sendiri bentuknya seperti tabung, tapi lebih kecil. Jadi kita tancapkan ke tanah, kemudian kita tunggu berapa detik, terus kita lihat. Nah, cara penggunaan pH meter sendiri untuk mengukur pH tanah, yaitu yang pertama, masukkan bagian bawah soil tester seperti ini teman-teman. Ilustrasinya ini pH tanah, kita masukkan ke dalam soil tester. Nah, kita tunggu, kemudian masukkan soil tester ke dalam tanah sampai batas tertentu sambil mengunci tombol berwarna putih. Nanti di pH meter tersendiri itu ada tandanya, yaitu untuk memencet tombol warna putih. Nah, kemudian yang ketiga, lepas tombolnya dan lihat indikator yang ada di dalam soil tester. Nah, untuk yang terakhir, setelah kita tancapkan, kemudian kita lihat nih pH-nya berapa. Setelah kita lihat, kemudian kita catat pH tanahnya. Nah, begitu teman-teman untuk yang penggunaan pH meter untuk pengukuran pH tanah. Nah, yang kedua, cara pengambilan sampel tanah. Nah, untuk sampel tanah sendiri kita lebih mudah teman-teman, tidak memerlukan pH meter. Kita ya cukup yang pertama pilih lokasi pengambilan sampel. Nah, yang kedua, kita gali lubang, kemudian kita masukkan sampel tanah ke dalam wadah. Pecahkan gumpalan tanah bila ada. Nah, kita jangan sampai ada gumpalan pada tanah sampel tersebut. Kemudian masukkan sampel tanah ke dalam plastik ziplock. Nah, cukup seperti itu teman-teman untuk yang pengambilan sampel tanah. Nah, materi selanjutnya yaitu strategi peningkatan pH, KB, dan ketersediaan unsur hara. Nah, yang pertama, kita penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Pemilihan jenis dan dosis pupuk yang tepat merupakan faktor penting dalam meningkatkan pH, KB, dan ketersediaan unsur hara tanah. Berikut beberapa jenis pupuk. Nah, yang pertama, pupuk organik yang terdiri dari pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk tanaman. Nah, yang kedua, yaitu pupuk anorganik yang terdiri dari pupuk NPK, urea, SP36, dan KCL. Nah, pemberian pupuk juga harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara. Jika kita memberikan pupuk tidak tepat waktu dan juga tidak tepat dosisnya dan caranya tidak tepat, pupuk tersebut tidak akan berguna teman-teman. Pupuk yang kita pakai akan sia-sia dan tanaman juga akan mati teman-teman. Nah, yang kedua adalah praktik-praktik konservasi tanah. Praktik-praktik konservasi tanah dapat membantu menjaga dan meningkatkan pH, KB, dan ketersediaan unsur hara tanah. Contohnya itu penanaman tanaman menutup tanah. Nah, yang kedua, pemupukan hijau. Yang ketiga, pengomposan. Yang keempat, penggunaan pupuk organik. Nah, kita juga untuk penggunaan pupuk anorganik itu disarankan untuk tidak terlalu banyak teman-teman. Kita juga harus menggunakan pupuk organik dan didampingi juga dengan pupuk anorganik, tapi jumlahnya jangan terlalu berlebihan. Nah, terakhir teman-teman, untuk kesimpulan dari materi ini, itu pemahaman tentang pH tanah sangat penting dalam pertanian karena memengaruhi keseimbangan biologis, ketersediaan nutrisi, dan bahkan ketersediaan bahan kimia. Tanaman membutuhkan unsur hara makro dan mikro dalam jumlah yang tepat guna mendapatkan pertumbuhan dan hasil yang optimal. Strategi untuk meningkatkan pH, ketersediaan nutrisi, dan keseimbangan tanah
meliputi penggunaan pupuk yang sesuai, praktik-praktik konservasi tanah, dan pemantauan pH secara teratur. Dengan penerapan strategi ini, pertanian dapat menjadi lebih produktif, berkelanjutan, dan dapat memenuhi kebutuhan pangan secara efisien. Nah, dengan pemaparan materi tadi, diharapkannya para petani juga dan saya sebagai mahasiswa dapat memahami tentang pH tanah, penggunaan pengukuran pH meter, kemudian penggunaan pupuk yang benar, unsur-unsur hara yang diserap, yang dibutuhkan dalam tanaman, kemudian fungsinya juga, dan penggunaan pupuk supaya tanaman yang kita tanam itu tumbuh dengan maksimal, teman-teman. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.